Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Manzilatus Shofi, NIM 210 30 36 043. Saya dari kelas 1A, Prodi Manajemen Pendidikan Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan. Dosen pengampu moderasi beragama adalah Bapak Dr. Andes Danusiri, MAG. Moderasi beragama. Di sini saya akan membahas sedikit tentang moderasi beragama. Yuk, kita ulas sedikit. Apa sih moderasi beragama itu? Simak baik-baik ya. Apakah kalian sudah mengetahuinya? Atau belum sama sekali? Mari dengarkan dan saya akan jelaskan. Moderasi beragama berasal dari bahasa Latin moderatio, yaitu kesedangan, artinya tidak lebih dan tidak kurang. Maka ketika kata moderasi beragama disandingkan dengan beragama, menjadi moderasi beragama. Titik istilah tersebut merujuk kepada sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman dengan cara pandang dan praktek beragama. Berarti moderasi beragama itu sedang-sedang saja, tidak lebih dan tidak kurang. Moderasi beragama memiliki sikap mengurangi kekerasan atau menghindari keekstriman, dalam kurung melampaui batas atau berlebih-lebihan. Menurut Asa J.R. Hilal menjelaskan bahwa moderasi beragama di mana sebagai sikap beragama yang seimbang antara pengalaman agama sendiri atau eksklusif dengan penghormatan kepada praktek beragama orang lain yang berbeda keyakinan atau inklusif. Sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjelaskan beragama ini akan menghindarkan sikap ekstrim berlebihan, fanatik, dan sikap revolusioner dalam beragama. Berarti, menurut Asa J.R. Hilal, moderasi beragama itu sikap seimbang antara pengalaman agama sendiri dengan penghormatan praktek beragama, sehingga keseimbangan atau jalan tengah dalam menjelaskan beragama ini akan menghindari sikap ekstrim berlebihan, fanatik, yaitu perilaku yang menunjukkan ketertarikan yang berlebihan, dan sikap revolusioner, yaitu sikap yang mendukung perubahan secara tiba-tiba. Cara mewujudkan moderasi beragama yaitu dengan cara 1. Berada di tengah-tengah seseorang yang memiliki pengetahuan dan pengalaman. 2. Menghindari diri dari emosi. 3. Menjaga dan harus berhati-hati. Apakah kalian sudah mengetahui apa itu toleransi? Yuk, kita dengarkan penjelasan toleransi dari saya. Toleransi adalah sikap untuk tidak mengganggu hak orang lain untuk berkeyakinan jika keyakinan dan menyampaikan pendapat, meskipun hal tersebut berbeda dengan apa yang kita yakini. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Jadi, sikap toleransi itu adalah sikap manusia untuk saling menghargai dan menghormati baik antar individu maupun kelompok. Toleransi mengacu pada sikap terbuka, lapang dada, sukarela, dan lembut dalam menerima perbedaan. Mengapa toleransi di Indonesia itu sangat penting? Toleransi di Indonesia sangatlah penting, bahwa Indonesia merupakan toleransi yang majmuk karena masyarakat Indonesia berasal dari berbagai macam suku, ras, dan budaya.
Toleransi dalam masyarakat majemuk dirasa penting untuk terus menjaga silaturahmi warga dari berbagai suku, bahasa, budaya, dan agama yang ada di NKRI. Tetapi kemajemukan di Indonesia terletak di bidang agama Indonesia. Agama di Indonesia. Indonesia memiliki beraneka ragam suku serta kepercayaan. Agama di Indonesia sendiri diakui ada 6 jumlahnya dan memiliki perbedaan tersendiri. Perbedaan agama di Indonesia berupa kitab suci dan hari besar atau upacara keagamaan yang dilakukan. Berikut upacara keagamaan 6 agama di Indonesia. 1. Islam. Mayoritas agama di Indonesia beragama Islam. Berdasarkan perhitungan, pemeluk agama Islam berjumlah 87,2% atau lebih dari 207 juta orang. 2. Kristen Protestan. Muncul setelah proses Martin Luther pada tahun 1517. Di Indonesia, beragama Kristen Protestan sebanyak 69% dengan kitab suci, Alkitab atau Injil. 3. Katolik. Agama di Indonesia yang dominasi dalam agama Kristen. Agama ini muncul saat Portugis sampai ke Pulauan Maluku. Orang Maluku pun menjadi orang beragama Katolik pertama di Indonesia. Hari besarnya adalah Natal atau kelahiran Yesus Kristus. 4. Hindu. Hindu mempunyai jumlah 1,7%. Pulau Bali sebagai pemilik penganut agama Hindu terbesar. Penyembahannya di pura, memiliki kitab suci Weda. Hari rayanya umat Hindu adalah Nyepi, Kuningan, dan Galungan. 5. Buddha. Kitab sucinya adalah Tripitaka. Awalnya berasal dari India dan menjadi salah satu agama tertua di Indonesia dan di dunia. Jumlah penduduk Buddha di Indonesia mencapai 0,7%. Bersembahyang di vihara saat upacara keagamaan seperti Waisak. 6. Konghucu. Berasal dari Tionghoa yang datang di Indonesia. Berjumlah 0,05%. Kitab sucinya adalah Shishu Wujing. Page Ringers. Selain 6 agama yang diakui secara resmi, Indonesia juga telah mengakui adanya penghayatan kepercayaan secara sah melalui Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, ada di pasal 28E ayat 2 dan pasal 29 ayat 2. Moderasi itu proses, sedangkan toleransi adalah hasilnya. Hakikatnya, toleransi antar umat beragama menjadi kunci keutamaan kerukunan di Indonesia. Kesimpulannya yaitu, moderasi beragama itu sikap beragama yang seimbang antar pengalaman agama sendiri dengan penghormatan kepada praktek beragama orang lain. Indonesia butuh sikap toleransi karena Indonesia mempunyai 6 agama, yaitu Islam, Kristen, Buddha, Hindu, Katolik, dan Konghucu. Karena toleransi itu, sikap tidak mengganggu hak orang lain untuk keyakinan dan menyampaikan pendapat. Terima kasih. Sekian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.